Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Semoga tidak bosan ya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang silabus mata pelajaran biologi untuk jenjang SMA maupun MA. Saat ini saya menggunakan silabus kurikulum 2013. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan apa pengertian dari silabus itu sendiri. Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi kompetensi inti, materi pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan juga sumber belajar. Nah, biasanya silabus ini dikembangkan oleh guru secara mandiri ataupun kelompok MGMP atau PKG ataupun dari Dinas Pendidikan. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam mengembangkan silabus. Langkah yang pertama yaitu kita mengkaji kompetensi inti dan juga kompetensi dasar. Di sini kita bisa mengidentifikasi materi pokok atau materi pelajaran dan juga kita bisa mengembangkan kegiatan pembelajaran. Nah, untuk kegiatan pembelajaran sendiri terdiri atas 5 pengalaman belajar pokok, yaitu mengamati, kemudian menanya, mengumpulkan data atau mengumpulkan informasi, kemudian mengasosiasikan dan juga mengkomunikasikan. Kemudian, setelah kita mengkaji kompetensi inti dan juga kompetensi dasar, kita bisa menentukan indikator untuk pencapaian kompetensi. Nah, indikator ini merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur dengan mencakup sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, indikator ini dikembangkan sesuai dengan karakteristik dari peserta didik itu sendiri. Oke. Kemudian, setelah kita menentukan indikator pencapaian kompetensi, kita bisa menentukan jenis penilaian. Nah, jenis penilaian ini kita bisa menentukan jenis penilaian itu bisa menggunakan tes maupun non-tes yang bisa berupa tulisan maupun lisan ya. Kita bisa memberikan tugas maupun portofolio ataupun kita memberikan tes ataupun kita bisa melakukan penilaian dari observasi dan lain sebagainya. Nah, setelah menentukan penilaian, kita bisa menentukan alokasi waktu. Nah, alokasi waktu ini yang dicantumkan dalam silabus ini merupakan perkiraan waktu rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Jadi, alokasi waktu ini sendiri tergantung dari tingkat kesulitan pada materi itu sendiri. Kita bisa menggunakan 2 minggu dalam materi virus, dan ini bisa mengambil 4 jam pelajaran. Oke. Kemudian setelah menentukan alokasi waktu, kita bisa menentukan sumber belajar. Nah, sumber belajar ini adalah rujukan, objek, dan atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, bisa juga narasumber atau lingkungan fisik, serta alam, sosial, maupun budaya.
Jadi kita bisa menggunakan media yang ada di sekolah itu sendiri ya, untuk mengembangkan proses pembelajaran. Kita bisa menggunakan LKS atau buku panduan, atau juga kita bisa pengamatan langsung di laboratorium. Silabus ini disusun untuk pembelajaran selama 1 semester. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk pedoman pengembangan silabus ini, untuk kurikulum 2013 itu struktur kurikulumnya kita mengacu pada Permendikbud nomor 59 tahun 2014 dan juga implementasi kurikulum Permen nomor 81A tahun 2013. Nah, kurang lebih seperti ini contoh silabus kurikulum 2013. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf sekali bila terdapat banyak kesalahan atau kekeliruan dalam mengucapkan atau menjelaskan, karena saya pun masih belajar seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.